ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Mas Yofi. Oke, nah teman-teman media dan juga partners ya, kita akan ngobrol-ngobrol dan nanti tentunya di akhir sesi juga akan ada sesi pertanyaan. Dan ini juga mau infoin dari sekarang kalau nanti kita tidak ada sesi doorstop guys, jadi untuk pertanyaan nanti semuanya bisa di flooring langsung aja di sesi Q&A ya. Mas Yofi, bangga banget loh aku. Tadi lihat angkanya aku jelimet sampai aku jabarkan mas, karena kalau nggak takutnya, aduh angkanya berapa itu streamsnya udah banyak banget. Itu lagu-lagu yang written by Yofi Widianto, gitu. Jumlah lagunya, jumlah streamsnya juga, ya kan. Mas Yofi, gimana nih mungkin diceritain dulu ya, kan kita sudah di awal tahun 2023 sudah hampir beres Q1 bahkan ya guys ya. Jadi gimana nih cerita sampai akhirnya ada project Yofi and His Friends ini terwujud lagi di tahun 2023. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sebenarnya ini menindaklanjuti persahabatan saya dengan Mas Wisnu dari Universal yang memfasilitasi Yofi and His Friends dan buat rekaman, karena kebetulan kami banyak mengerjakan proyek-proyek bersama di Universal Musik Indonesia. Jadi untuk saya adalah sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan untuk bekerjasama dengan tim Universal, apalagi di sana melibatkan artis atau penyanyi-penyanyi yang pernah bekerja sama dengan saya selama ini, baik yang dari yang senior sampai tengah senior sampai yang paling muda, jadi sampai yang paling kecil. Jadi bermain musik ini kan saya suka banyak pertanyaan teman-teman, apa rahasianya, katanya Mas Yofi awet muda, apa misalnya skincare, padahal nggak awet muda sebenarnya, casingnya aja pura-pura muda. Tapi cuma yang menguntungkan saya adalah saya selalu berteman dengan pemusik dengan usia yang sama. Jadi saya usia umur 20, banyak penyanyi teman-teman saya umur 20. Saya umur 25, penyanyi saya banyak 20. Umur 30 banyak penyanyi umur 20, dan saya sekarang udah 55, banyak penyanyi saya umurnya 18 sampai 22. Jadi dari situ, dari obrolan, dari apa mungkin tema-tema pembicaraan selalu update, sehingga lirik-lirik lagu juga bisa sangat mungkin relate dengan setiap generasi. Dan mungkin yang agak sulit justru di tahun-tahun yang udah, ketika saya udah menginjak usia 55 ini, untung menangkap bagaimana sinyal-sinyal cinta, bagaimana cerita-cerita walaupun mengerti ya kan, manusia berubah tapi cinta tidak berubah. Jadi bagaimana menyampaikannya, untung saya punya junior yang nulis lagu juga, ada Arsi Widianto di sini. Arsi boleh dada-dada dulu dong sama teman-teman. Jadi ketika dia menulis kemarin banyak ada lagu buat Raisa, lalu ada beberapa lagu buat Tiara Andini, dan juga banyak proyek-proyek lirik-lirik, terutama lirik. Kalau lirik itu, kalau misalnya lirik itu biasanya mewakili sebuah semangat zaman. Nah kebetulan ketika saya menulis pertama kali lagu buat penyanyi di awal, termasuk Kahitna, pada saat itu lirik-lirik saya itu dianggap bahasanya bahasa yang sehari-hari. Tetapi sekarang didengarkan sekarang tampak terdengar artistik, dan lirik-lirik saya tentu tidak terlalu jauh dengan apa yang dinyanyikan oleh para seniman atau para musisi atau penyanyi di saat ini. Jadi itu yang keuntungannya saya pada saat itu, pada mengeluarkan lirik itu, banyak sekali teman musisi yang membuat kata-kata yang sangat artistik seperti apa ya, Juwita, Abadilah Mahajana, lalu kata-kata artistik seperti Nalang Salara Sepi dan sebagainya. Nah saya nggak pakai kosakata itu, tapi kebetulan karena kosakata saya sekarang agak jadi panjang umurnya, karena kosakata yang saya tulis saat itu sekarang dianggap artistik di saat ini, dan banyak ditulis sama teman-teman komposer-komposer berikutnya, adik-adik saya tentunya. Terus banyak teman-teman pemusik-pemusik atau komposer-komposer itu mereka mengatakan, Mas maaf, biasanya saya gunain kata-kata ini, melodinya dipakai ini Mas, gini nih. Menurut saya sih itu saya nggak pernah berkeberatan sama sekali, karena kan aku bilang bukan kalian yang meniru saya, kebetulan aja saya lahir duluan. Jadi kalau kalian duluan mungkin saya yang dengerin kalian. Itu yang namanya influence. Jadi untuk saya itu hal yang biasa-biasa saja. Jadi sama kenapa bisa berkarya sepanjang ini, ada satu yang saya pegang, bahwa musik itu tidak pernah ada persaingan dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau teman-teman bilang ada kompetisi ini, kompetisi itu, terus lalu yang paling tinggi itu kan cuma
dari luar, tapi dari hatinya saya pribadi. Karena musik itu masalah bagaimana alam bahasa dari kita bekerja, dan kadang-kadang keindahan itu semuanya bisa dirasakan dengan cara yang berbeda. Artinya saat ini saya bisa melihat Lyodra dengan begitu indahnya. Minggu depan saya bisa melihat Tiara dengan indahnya. 3 minggu lagi saya bisa melihat Ziva, saya bisa melihat Isyana, Raisa dengan cara indah di waktu yang berbeda atau waktu bersamaan. Jadi musik ini tidak seperti orang cepat-cepatan masuk finish balap lari gitu, jadi atlet. Enggak, bahwa ada hitung-hitungan marketingnya, bahwa kebetulan ini rezekinya lagi segini. Jadi saya juga tidak menganggap bahwa apapun pencapaian saya yang seperti 1 miliar berapa itu pasti hadiah dari Allah untuk saya, bukan karena yang saya, tapi karena kecintaan dan sayang kalian pada karya-karya saya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekali lagi, musik itu tidak pernah ada persaingan. Bahwa ada kompetisinya secara industrinya, ya di setiap bidang kan pasti ada. Yang kali ini dapat 10, besok dapat 7, dapat 6. Tapi yang saya pegang satu, saya nggak pernah berubah mengerjakan apapun dengan sepenuh hati, dengan kualitas yang saya miliki, yang saya mengerti, artinya sebaik mungkin yang saya bisa lakukan. Jadi saya tidak pernah berusaha untuk menjadi orang lain, ya saya sebisa-bisa saya itu seperti itu. Bahwa ada keberhasilan, umur 19 tahun dapat the best composer tingkat dunia di Taiwan gitu. Tapi sampai sini, pada saat itu ibu saya bilang, buat apalah jadi pemusik, gak ada yang tahu, percuma kan. Terus, ayah saya yang bilang, buat apa jadi musik? Udah kamu di akademisi aja, belajar yang baik, jadi orang yang pintar. Nah, ibu saya yang bilang gini pada waktu itu, saya masih ingat, saya seberapa kali mengulang cerita ini. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Paling enggak ibu jadi fans pertama yang tahu kamu berhasil di luar sana. Nah, oleh sebab cerita itu membuat saya, wanita itu begitu indah untuk diagungkan, untuk menjadi inspirasi. Jadi cinta, wanita, indah-indah itu begitu banyak dari berbagai sisi. Bahkan saya seringkali menulis sesuatu yang tidak dibayangkan seseorang tentang misalnya seseorang yang dianggap tidak cantik, tapi saya bisa melihat sisi cantik di mana sehingga itu menjadi lagu yang indah dari orang yang orang bilang itu nggak cantik, tapi sebenarnya wanita itu semua punya sisi kecantikan yang luar biasa, bisa ditangkap oleh hati kita ketika kita bicara, kita ngobrol, melihat visi, bahkan melihat kelucuan-kelucuannya. Itu bisa menjadi inspirasi yang tidak pernah habis. Dan saya ini juga sangat membantu Indi dengan satu pembukaan, dia tidak usah melakukan 10 pertanyaan karena sudah kejawab semua ya. Ada beberapa yang masuk. Karena saya waktunya cepet-cepet kan. Gimana? Oke, ya. Tapi memang itu ya ternyata rahasia. 5, 6, 7, 8, 11 itu berbarengan, tapi nggak kedengeran, itu banyak. Tapi yang 3 itu semuanya meledak di sebuah region di Asia Tenggara. Lagu itu terdengar dengan luar biasanya. Saya pikir ini sekali lagi pasti hadiah Tuhan, dan saya senang sekali saya menemukan bertemu dengan bidadari kecilnya dari Lyodra, Tiara, Ziva, tiga-tiganya menurut saya adalah bakat hebat yang dimiliki Indonesia dalam arti sebenarnya. Jadi saya nggak heran kalau mereka bisa bertahan begitu lama di musik Indonesia karena based on skill dan based kemampuan dan warna dan yang mereka punya yang sangat otentik. Dan sekali lagi awalnya dulu memang ada ketika buat 3 versi ini ada berbagai pendapat, jangan dong, mendingan lagunya beda-beda aja gitu. Tetapi itu begitu dengan tim dari kalau nggak salah dari tim RCTI juga, kenapa sih nggak satu-satu aja lagu masing-masing? Menurut aku itu biasa, karena aku tahu ini kemampuan 3 anak ini luar biasa. Jadi ketika mereka dibuat aransemen yang berbeda, mereka punya karakter yang bisa mewakili perjalanan musiknya mereka sampai sepanjang mereka berkarir tentunya. Jadi saya bisa mengerti bahwa Lyodra akan seperti ini sejak awalnya, dan itu memang akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Dan saya tahu bahwa oleh sebab itu saya bilang kalau Lyodra is my next diva, karena dia memang dari attitude-nya, profesionalismenya yang pertama kali ketemu, dan kemampuan skill dan sebagainya juga sangat bisa kita banggakan. Lalu Tiara itu dengan kekuatan karakter, warna, timbre suaranya, kemampuannya memberi nyawa dalam sebuah lagu, itu juga sesuatu yang extraordinary di musik Indonesia. Nggak mungkin dia bisa dengan mempengaruhi banyak orang dari cara mendengar ketika dia tampil secara langsung, tetapi ada satu vibe positif yang luar biasa dari suaranya Tiara itu juga sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau Ziva lain lagi, dia pinternya minta ampun.
Jadi dikasih not apapun dengan kecepatan apapun dia bisa dengan cepat menyerap dan punya warna di tone yang dia bunyikan. Jadi tiga-tiga ini saya rasa memang bakat hebat yang bakal sulit dicari dalam waktu cukup lama. Kalau yang komersil di mana aja bisa banyak. Ini meledak, tapi yang komersil tapi punya kualitas, saya rasa 3 orang ini adalah 3 anak kesayangan saya yang bisa berkarir dan bisa panjang sesuai dengan apa effort yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi kenapa Tiara, Lyodra, Ziva itu mereka menjadi akrab dan dekat karena memang punya dari pertama kali bertemu ini berbeda. Oleh sebab itu saya yakin dengan hadir single ini lalu single berikutnya karena ada beberapa nomor yang kita kerjakan akan bisa memberi warna dan memberi kekuatan untuk langkah-langkah solonya karena mereka solo dimanapun nggak akan tabrakan tuh. Kerennya Lyodra seperti apa, kerennya Tiara, kerennya Ziva itu masing-masing punya warna yang menarik. Jadi sekali lagi itu yang membuat saya senang dengan proyek ini, apalagi di lagu remake ini mereka ada satu line yang mereka bernyanyi masing-masing walaupun hanya dalam beberapa detik itu ada teknik yang namanya kalau dalam musik canon saling bersaut-sautan, itu line suaranya tuh masing-masing beda dan mereka dengan tenangnya setelah mereka dikasih arahan notes bisa mengalir begitu saja dan keluar begitu bernyawa. Jadi itu nggak gampang. Kalau kita nyanyi kan sebelahnya kan suka keganggu ya. Mereka satu nyanyi kemana semua dan itu hasilnya luar biasa. Jadi sekali lagi saya senang sekali dengan kesempatan ini. Terima kasih tentu untuk sahabat saya Mas Wisnu yang selalu mensupport karya-karya dan tidak takut untuk membuat sesuatu yang berbeda. Dan kita beberapa kali kebetulan mendapatkan rezeki bahwa lagu yang sesuatu yang dikerjakan berbeda itu mendapatkan sambutan yang alhamdulillah juga sangat mengembirakan dari sisi industrinya. Oke, tepuk tangan juga dong untuk LTZ. Instastory nggak bisa jadi tepuk tangan, tapi yang di depan terima kasih sudah mewakili loh. Silakan duduk. Aduh, cantik-cantik semua ya, dan kalau dari sini wangi banget loh guys. Kecium nggak sampai sana? Coba ya, kita sapa dulu dari yang sebelah kanan, dari arah saya yang paling dekat dengan Mas Yofi. Lili apa kabar? Hai, baik. Aduh, ceria sekali. Tiara juga apa kabar? Belum bunyi itu, minta tolong. Dah? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ziva, gimana juga kabarnya? Aku puji Tuhan sehat dan kuat. Oke. Kuat. Aku kudu strong ya, Jip ya. Dong. Oke, ini tuh kan semua orang nungguin yang ada di sini. Biar tadi Mas Yofi udah mengantarkan ya. Oke. Ini gimana nih kalian bertiga? Kan udah dibikin ya waktu itu ya, Terlanjur Mencinta dengan versi masing-masing. Semuanya hits juga. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, sekarang akhirnya kalian digabung guys dalam satu lagu Menyesal ini. Mungkin siapa duluan yang mau cerita nih? Begitu pertama kali dengar, guys kita bikin lagu bertiga sama Mas Yofi. Gitu. Mungkin dari siapa dulu? Apa kamu Hom Pipa dulu? Tidak usah ya. Oh ini mah dilakukan kalau berdua ini ya guys. Ya siapa duluan? Titi. Senang banget pasti di awal dikabarin. Ini tuh rencananya udah dari kapan tahun ya? Udah lumayan lama ya. Cuman karena mundur ada single masing-masing, sudah keburu ada album juga, ya, album kita masing-masing, dan akhirnya terrealisasikan juga. Seru banget, kebayang sih waktu kita bakal lebih banyak bersama, ya kan? Jadi seru banget. Gitu. Kalau kamu gimana? Aku luar biasa. Yang ini tetangga ya? Iya, seneng banget bisa ketemu lagi di project ini setelah udah berapa tahun ya kita terakhir Terlanjur Mencinta kan, terus bisa sekarang Menyesal lagi.
Hai, we're back. Dan semoga nanti hasilnya semua pada suka, bisa diterima masyarakat, dan selamat mendengarkan. Oke, tepuk tangan dulu dong biar semangat guys. Jadi gitu ya, tadi Terlanjur Mencinta di 2020, terus sekarang kembali. Udah pasti sih kumpulin jadwalnya ya Mas Yofi ya. Jadi Luar biasa itu. begitu sukses semuanya. Kalau mau ketemu tuh yang satu bisa, dua enggak, satu bisa, satu enggak, terus aja begitu. Jadi ini juga tepuk tangan banget ya, kudos buat timnya bisa menggabungkan ya mereka berempat, itu sebuah keajaiban juga gitu. Nah terus gimana nih untuk rekaman yang mungkin dari Ziva ceritain, karena kan dari ngumpulin jadwal aja kalian udah PR banget ya, dan akhirnya bisa mungkin workshop bareng-bareng sampai akhirnya rilis lah Menyesal ini gitu, siap diperdengarkan. Apa yang seru, yang paling seru dari janjiannya? Kah yang susah atau dari tadi bukan rebukannya, karena kan ada kalian 3 kepala plus 1 gitu. Silakan sih. Dan termasuk ya jadwal kita itu seru banget juga, kita harus manajer-manajer sih yang semangat untuk menyatukan jadwal kita. Terus pas udah masuk ke dalam rekamannya itu lebih seru lagi karena kita benar-benar ngumpul semuanya, kita brainstorming juga sama vocal directnya, sama Mas Syofi juga, sama Titi Lili. Gimana nih nyanyinya yang enak gitu. Terus kita cari-cari pecahan di saat itu juga, karena kan gak ada waktu buat latihannya lagi. Jadi benar-benar di hari H kita rekaman itu benar-benar dilatih di hari itu juga. Terus uniknya kita sehari kita rekaman 2 lagu ya. Ya, wow, energinya banyak ya. Udah ada bocoran nih, 2 lagu. Ke-spill deh. Udah pernah dibocorin kok. Udah pernah dibocorin. Aman aja ya, aman aja. Agak keceplosan ya saya. Kita pura-pura belum dong sekarang. Mari belum. Mari menyesal aja. Panik. Ini belum. Enggak apa. That's okay, that's fine. Apa? That's part of the show guys. Emang gitu ya. Oke. Jadi tadi Mas Yofi udah spill pas kalian masih di belakang gitu. Kalian tuh ya gitu ya, mungkin karena udah ngumpulinnya susah. Once kalian workshop tuh mungkin kalian juga fokusnya ke sana. Tadi kata Mas Yofi kananannya gampang banget dapetnya, langsung cepet ngerjainnya ya Mas ya? Cepat. Jadi mereka ada 1, 2, 3 soalnya kan memang secara teknikal agak cukup lumayan, karena ada yang harus nyanyi lompat-lompat interval, di nadanya tuh loncat-loncat gitu. Jadi yang kedua setelah itu tantangannya soliditas ketika mereka bertiga, bagaimana blending, nyatuin suaranya secara hasil, dan kita nggak terlalu menemukan kesulitan ketika rekaman, hasilnya ya as it is yang didengar di sekarang. Oke, jadi penasaran kan ya? Aku mau nambahin. Boleh dong. Ini fun fact ya guys. Jadi kita tuh kemarin itu waktu rekaman, biasanya kan kalau misalnya udah lagu, udah ada materi, itu kan dikasih dong ke kita buat kita pelajarin gitu. Tapi Mas Yofi ini tuh unik, sekali lagi kita bilang tuh unik, beda dari yang lain. Kita tuh nguliknya bener-bener pas hari H, jadi semuanya nguliknya di situ, belajarnya di situ, pembagian suaranya di situ. Untung pada jago-jago ya. Mas Yofi jadi kayak emang seru banget di situ serunya. Karena Tapi iya benar. Justru di situ tuh kita ketika kita pertama kali ngedengerin lagu yang bakal kita remake, itu tuh jadi sesuatu hal yang fresh lagi, karena itu kita denger baru sekali. Jadi yang kita tangkap langsung dari di awal kita dengerin itu tuh jadi itu nggak bisa kalau kita ulang-ulang, akan berbeda feelnya. Jadi mungkin itu yang Mas Syofi butuhkan gitu nggak sih Mas? Jadi karena jadi aku tahu kayak kemarin. Katanya kalau Uwi tua loh. Karena percaya pada teknikal yang mereka mampu kuasai. Kadang-kadang ada satu penyakit ini kalau penyanyi hebat ya. Kan udah kenal penyanyi di beberapa angkatan lah ya. Itu semakin dikasih tahu materinya, semakin punya rencana luar biasa di rumahnya biasanya atau sebelumnya, sehingga timbullah nada-nada inspiratif yang mereka rencanakan, yang kadang-kadang karakter sama colornya tidak sesuai dengan cerita yang diinginkan. Jadi oleh sebab itu, kecuali kalau penyanyi yang belum pinter nyanyi, kan saya juga suka menangani, dapat penyanyi yang nggak terlalu pinter nyanyi tapi punya keunikan gitu, dan nggak bohong juga bahwa ada yang meledak, banyak juga yang meledak seperti itu gitu. Artinya kemampuan tekniknya masih susah banget, harus latihan berapa kali dengan berbagai macam cara.
bagus hasilnya, dan hasil di industrinya juga bagus rezekinya. Tapi yang menyenangkan ketika memang ketemu semesta itu, artinya dari teknikalnya juga saya sukai mereka, dari segi kemampuan dan segi cara menyanyinya juga ketemu. Jadi ini yang membuat saya suka. Setelah bertanya, yang susah mungkin INR-nya dari Universalnya Mas Iman atau Mas P. Mana materinya, kan penyanyi itu pasti nanyanya ke Mas Iman ya, Mas P ya. Aku nggak berani kan. Kalau ngomongin aku paling ngomong pacar gitu ya, bukan salah ya. Jadi mereka nggak nanya soal teknis apapun itu. Jadi ke Mas Iman, Mas Yofi mana Mas? Mereka nanya, gak usah udah. Aduh, katanya bilangnya apa? Akhirnya pas ketemu mereka ya ternyata memang senang sekali ekspresi yang mereka didengarkan itu benar-benar mengalir. Dan memang karena kemampuan teknisnya sudah sangat bagus, jadi mengalirnya juga sama kualitasnya juga sangat indah. Itu yang dicari sama Mas Yofi ya. Betul. Jadi jangan di-PR-in guys gitu ya. Nanti kita sejrengnya aja bareng sama Mas Yofi gitu. Dan itu kayaknya kalau diulang nggak akan kayak gitu mungkin ya. Ya nggak, ada yang begitu juga. Ada beberapa teman yang melakukan seperti itu. Tapi tergantung sih, kalau misalnya memang kan kita pelajari dulu biasanya artisnya tuh ada kapasitas, kapabilitas sama timbre dan sebagainya itu kita rapin. Ada yang memang ini perlu nih seminggu, 3 hari sebelumnya, dan hasilnya memang kita berusaha untuk seoptimal mungkin di setiap production itu. Tetapi kalau mereka ya semalam itu aja, malam itu, dan langsung nggak lama mereka harus foto juga ya. Kalian langsung foto kan? Nggak jauh dari itu ada foto buat video langsung. Jadi Nah, ngomongin video, ini kan kebetulan selain suaranya keren-keren, cantik-cantik juga. Pasti penasaran dong. Tapi ya pasti bagus lah, keren lah ya. Dan nanti ditayang nggak sih? Nanti ditayang. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nanti kita lihat bareng-bareng, tapi selama proses itu menyenangkan. Apalagi udah sama teman-teman, sama Titi, sama Ziva, sama Mayo juga. Gitu. Nanti juga ada behind the scene, jadi jangan lupa nonton di YouTube. Nanti jangan lupa nonton juga. Lihat keseruannya di Dasya gitu. Oke. Kalau dari kalian bertiga nih, harapannya dari adanya kolaborasi Menyesal ini apa? Pastinya semoga lagu ini bisa diterima pastinya sama masyarakat luas, dan karena kita lagu Menyesal ini termasuk dari bagian campaign-nya Music is Universal. Gitu. Semoga bisa membawa lagu ini bukan cuma di Indonesia, mungkin bisa sampai keluar. Amin. Ya, semoga dari lagu ini kita bisa membawa kita bertiga, kita berempat untuk menembus pasar global gitu ya. Amin. Aduh, pasti satu Indonesia dong yang bangga ya. Jadi mari support juga sama teman-teman media dan juga partners. Nah, kalau kalian nih kan udah punya teman-teman fanbase-nya masing-masing ya. Apa harapan kalian juga untuk pendengar-pendengar setia kalian yang selalu mengikuti kalian kemanapun, apalagi ini dikali 3 dikomboin gitu. Siapa nih yang mau jawab? Titi? Jawab. Apa tadi pertanyaannya? Buat fans. Oh, buat Mutiara? Iya. Iya. Itu fansnya Ziva dan Lili juga. Oh iya, buat fanbase kita Papa Yofi ada fanbase? Aku ada. Apa Papa Yofi? Ada. Aku fanbase-nya paling banyak. Ya. Wow. Namanya apa? Ada Maya, Mutiara, ada Jibela, ada Meli, ada Aina, Soulmate ya, ada teman Yofi Nuno, ada Mantulus, banyak banget udah. Oh, banyak. Oh ya, berarti dari fanbase kita semua, khususnya Mutiara, Miley dan Zivelas, dukung kita selalu. Bukan vote, udah nggak ada lagi vote. Nggak ada foto lagi ya. Untuk kita bertiga. Lagu ini khususnya Menyesal, semoga bisa menemani hari-hari kalian, dan jangan bosan-bosan sama kita, karena bakal lebih banyak lagi keseruan ke depannya bersama kita bertiga. Jadi, iya. Aku mau tambahin sedikit.
Buat Zivelas, Mutiara, Miley, semuanya pokoknya fans apa sih? Ya gitu deh. Gitu. Kalian semua keberadaan kalian mungkin juga sangat apa ya? Sangat berperan penting dan berarti untuk project ini juga, karena pasti karena kalian mungkin permintaan kalian juga untuk bisa mendengar kita dalam satu lagu yang sama. Iya. Itu jadinya terlaksana lah. Jadi terima kasih. Lili boleh nambahin dong buat My Lily? Buat semuanya fanbase My Yoda, kenapa ketawa ya? Mutiara, Zivelas, dan Mas Mayo. kita bikin sekarang apa ya? Ya boleh. Apa ya? Mayholic. Mayo kali. Mayo nice. Lagi Titi. Gak apa, skip aja. Pokoknya selamat mendengarkan. Semoga kalian suka, menyesal. Jangan lupa untuk dengerin, nonton juga nanti kalau udah keluar video klipnya. Dan tetap support kita bertiga guys. And please be nice to us. Thank you. Jadi tuh kan kalau rekaman mereka ramenya minta ampun. Di studio 3 orang tapi kayak berapa orang? Coba bayangin kalau misalnya nggak ada musik di dunia ini. Asik. Kayak apa rasanya? Kenapa kamu tiba-tiba kayak Nggak tahu ya. buat orang tuh mikir keras? Ya tapi gitulah, bayangin aja coba nggak ada musik, kentang banget pasti kan? Kentang, nggak pakai kentang. Baik. Tak ya. Udah deh. Nah itu. Ya pokoknya udah itu mas. Betul. Nah, terima kasih. Kamu retweet dong. Retweet. Foto itu. Perwakilan. Pokoknya kayak kayak keluarga aku tuh suka nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Jadi kalau ngumpul di rumah pun tuh kalau kumpul keluarga pasti disuruh nyanyi, semuanya nyanyi. Jadi dari situ mama sama papa ngeliat nih kayaknya nih bocil ini bisa nyanyi nih gitu. Kayak biasanya kan suka anak kecil mungkin aja tuh kayak apa ya, kayak nggak begitu peka sama nada. Nah kalau aku katanya biasanya dikasih apa musik apa nyambung nadanya Langsung gitu. masuk gitu ya nadanya. Iya, kalau inspirasi semua penyanyi black music itu aku suka banget sih yang R&B gitu, kayak Beyonce gitu-gitu deh. Oke, jadi sudah mantap hearingnya dari kecil ya, dan makanya Riff and Rancha, gitu ya, mantap sekali. Sudah menjawab mas? Cukup ya? Makasih mas. Oke, silakan boleh lagi.